Kan beberapa hari yang lalu, ini kan Komisi 3 DPR RI melakukan dengar pendapat dengan Kompolnas, dengan LPSK, dan juga Komnas HAM. Nah, kebetulan Mahfud MD selaku Ketua Harian Kompolnas dan juga Menko Polhukam dicecar banyak pertanyaan oleh beberapa anggota Komisi 3 DPR RI. Nah, disitulah saya ingin mencoba sedikit beropini tentang kasus ini, tapi bukan dari segi hukum, bukan dari segi pihak kepolisiannya, tapi dari segi anggota DPR RI-nya yang pada lucu-lucu itu. Ya, Komisi 3 ini memang bidangnya itu bidang HAM dan keamanan. Nah, saat kasus ini mulai bergulir, Komisi 3 sama sekali nggak ada suaranya. Padahal ini adalah bidang mereka. Nah, kemudian oleh Mahfud MD kan ditanyakan kemarin, kemana nih suaranya anggota DPR? Terutama Komisi 3, ini kan bidangnya. Nah, mereka bilang, banyak yang bilang bahwa ini sebetulnya bukan ranah kami, kemudian kami tidak mau terlalu ikut campur dalam urusan kepolisian, kami nggak mau banyak berkomentar. Tapi kenyataannya pada kasus-kasus sebelumnya, salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari anggota Komisi 3 DPR RI yang tampak lucu ketika berdialog dengan Mahfud MD. Iya, sebelum kita masuk ke opini kita hari ini, saya ingin sedikit mengkonfirmasi sesuatu. Banyak beberapa dari rekan-rekan DM ke akun media sosial pribadi saya, kemudian juga beberapa pemirsa di Siwo TV yang di kolom komentar ini menanyakan kapan nih bahas masalah penembakan Brigadir J. Nah, ini sekalian saya luruskan di sini ya. Yang pertama, dari awal kasus ini memang saya ini meragukan banyak hal. Terus terang meragukan banyak hal dari awal tahu kasus ini. Banyak kejanggalan yang entah, saya bukan praktisi hukum, saya bukan ahli psikologi forensik, apalagi saya cuman merasa bahwa ini kok ada yang janggal gitu. Semakin kesini, dan semakin terungkap, semakin banyak kejanggalan, dan saya terus terang semakin bingung. Makanya saya memilih untuk nggak mengikuti kasus ini, tapi memantau apa sih, ikuti alurnya, ikuti jalannya, dan saya yakin dengan kinerja kepolisian hari ini. Itu saja, mungkin semoga bisa menjawab keraguan, kemudian banyak pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Nah, di episode kali ini, saya mencoba, kan beberapa hari yang lalu, ini kan Komisi 3 DPR RI melakukan dengar pendapat dengan Kompolnas, dengan LPSK, dan juga Komnas HAM. Nah, kebetulan Mahfud MD selaku Ketua Harian Kompolnas dan juga Menko Polhukam dicecar banyak pertanyaan oleh beberapa anggota Komisi 3 DPR RI. Nah, disitulah saya ingin mencoba sedikit beropini tentang kasus ini, tapi bukan dari segi hukum, bukan dari segi pihak kepolisiannya, tapi dari segi anggota DPR RI-nya yang pada lucu-lucu itu. Ya, Komisi 3 ini memang bidangnya itu bidang HAM dan keamanan. Nah, saat kasus ini mulai bergulir, Komisi 3 sama sekali nggak ada suaranya. Padahal ini adalah bidang mereka. Nah, kemudian oleh Mahfud MD kan ditanyakan kemarin, kemana nih suaranya anggota DPR? Terutama Komisi 3, ini kan bidangnya. Nah, mereka bilang, banyak yang bilang bahwa ini sebetulnya bukan ranah kami, kemudian kami tidak mau terlalu ikut campur dalam urusan kepolisian,
kami nggak mau banyak berkomentar. Tapi kenyataannya pada kasus-kasus sebelumnya, Komisi 3 ini sudah ngomong banyak. Seperti yang dikatakan Profesor Mahfud MD, saat kasus pengangkatan kembali Brotoseno menjadi anggota kepolisian, kan Kompolnas bersama dengan DPR RI, terutama Komisi 3 ini mengkritisi, loh orang yang sudah pernah kasus, kenapa diangkat lagi jadi kepolisian, anggota kepolisian, dan akhirnya sekarang kan dipecat lagi. Nah ini kan juga hasil dari Kompolnas yang kemudian juga dengan DPR RI yang mendukung untuk pencopotan kembali Brotoseno. Nah, kenapa di kasus ini mereka semuanya diam, berlagak pura-pura bodoh? Ada dua kemungkinan kalau menurut saya. Yang pertama, mereka takut karena memang nggak mendalami kasus itu atau nggak tahu menahu tentang itu. Yang kedua, mereka semua ini ada kaitan kemungkinan dengan salah satu pelaku, entah siapa, tapi menurut hati saya ini ada kaitan, entah itu kaitan masalah uang mungkin, kaitan masalah jabatan, kemungkinan. Ini menurut saya, bukannya menuduh, tapi hati kecil saya berkata seperti itu. Nah, yang lucu ini adalah si Arteria Dahlan, politisi PDIP yang ada di Komisi 3. Dia mengatakan, saat Mahfud MD menyinggung hal ini, dia mengatakan bahwa kami dari DPR RI, terutama Komisi 3, bekerja dalam keheningan. Jujur, saya mendengar ucapan dari Arteria Dahlan itu, kepingin ngakak sambil guling-guling, sambil lempar HP, kemudian diambil lagi dan nyesel. Coba bayangkan, sekarang dia bekerja dalam keheningan. Kami tidak mau genit, tidak mau terlalu bersuara, karena kami juga menjaga marwah kepolisian. Nah, oke, kalau memang mau misalkan bekerja dalam keheningan, yang menjadi pertanyaan sekarang, hasilnya mana? Hasil kerja kalian dalam keheningan, mana? Apakah pemirsa Sibo TV pada tahu semua? Enggak kan? Saya juga. Mohon maaf kalau saya nggak tahu. Karena memang benar-benar hening. Nggak ada hasilnya sama sekali. Ini baru Arteria Dahlan. Yang kedua, ada Desmond Junaidi Mahesa, politisi dari Gerindra. Yang sejak awal kasus ini dia diam, sama sekali nggak bersuara. Tapi giliran rapat dengan pendapat, galaknya minta ampun. Bahkan dia menanyakan kepada Profesor Mahfud, ini Kompolnas gimana? Perlu nggak ada? Kalau misalkan nggak, cuman jadi juru bicara dari Polsek, mending dibubarkan aja. Nah, sama Profesor Mahfud MD juga ditampol juga jawabannya. Ya terserah, DPR yang bentuk, kalau mau dibubarkan merasa nggak dianggap perlu, ya silakan dibubarkan saja. Lalu dia, balik tanya ke Mahfud, perlu nggak sebetulnya Kompolnas ini? Dibalikan lagi dengan Pak Mahfud, dilempar lagi pertanyaan. Jadi sebetulnya Pak Mahfud ini pengen ngetes ke Desmond ini, paham nggak fungsi dari Kompolnas ini? Ya silakan, kalau misalkan menurut DPR ini nggak bermanfaat, toh juga DPR yang membentuk Kompolnas ini ada, kalau misalkan serasa nggak dibutuhkan, ya silakan dibubarkan. Nah disitulah kelihatan Desmond ini, ya sebetulnya dia nggak tahu juga kayaknya apa itu fungsi dari Kompolnas. Ditantang seperti itu, kemudian juga dia seolah, perlu nggak ya, kan kayak gitu. Nah, kemudian yang lebih konyol lagi, ini adalah anggota Komisi 3 DPR RI yang dari Partai Demokrat, Benny Kabur Harman. Dia justru mengusulkan Kapolri untuk dinonaktifkan. Gila nggak? Kondisi lagi darurat, lagi penyelidikan seperti ini, kenapa dia malah mengusulkan Kapolri untuk dinonaktifkan? Padahal dulu pada saat Kapolri menonaktifkan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam, dia ini yang mempertanyakan duluan.
Kenapa harus dinonaktifkan? Toh penyelidikan jabatan Verdi Sambo nggak akan mengganggu penyelidikan. Siapa bilang? Verdi Sambo ini jabatannya Kadif Propam. Dia ini polisinya polisi. Nah, kalau dia ini tidak dinonaktifkan, kemudian jabatannya sebagai Kadif Propam, sedangkan para penyidik ini ada beberapa yang jabatannya di bawahnya dia. Coba bayangkan, bagaimana perasaan Anda kalau misalkan Anda seorang polisi, kemudian Anda seorang penyidik, menyelidiki kasus yang menimpa atasan Anda, apa yang terjadi? Sungkan nggak? Itu kalau Anda punya sungkan. Makanya Verdi Sambo harus dinonaktifkan. Nah, tapi kalau Kapolri yang dinonaktifkan, waduh, bisa kacau negara ini. Benar katanya Prof. Mahfud yang mengutip salah satu peneliti Muslim. Dia mengatakan bahwa 60 tahun kita punya polisi yang buruk itu jauh lebih baik daripada sehari saja, semalam saja tanpa polisi. Kacau negara kita. Nah, si Benny Harman ini, dia bilang, kita ini merasa ditipu semua se-Indonesia oleh Verdi Sambo dan gerombolannya. Kita di-prank se-Indonesia. Kami tidak percaya dengan Polri. Nah, sekarang Pak Benny, kami sebagai masyarakat awam, warga Indonesia, justru juga nggak percaya dengan Anda sebagai anggota DPR. Banyak sekali dari warga masyarakat ini yang sudah nggak percaya dengan para anggota DPR, termasuk Komisi 3 tentunya. Coba kita lihat, dengan kondisi seperti ini. Nah, ini kemudian, pernyataan dari Benny Harman ini juga dikonter oleh mantan pengacara dari Barada Richard Eliezer, si Deoli Payumara. Dia mengatakan, bohong itu semua orang Komisi 3, pada main uang semuanya. Ini Deoli Pa yang ngomong ya, bukan saya ya. Pada main uang semuanya. Mereka ini selama ini kan nggak keluar-keluar kan, nggak bernyanyi kan. Sekarang aja. Malah disuruh tobat segala Komisi 3. Nah, ya ini memang kalau kita lihat ini miris dengan kondisi seperti ini. Di saat Polri sedang serius menangani kasus ini, kemudian Benny Harman dengan seenak udelnya meminta Kapolri dinonaktifkan. Nah, kemudian ramai-ramai juga dikonter oleh beberapa anggota Komisi 3 yang lain. Dari PDI Perjuangan misalkan, seperti Trimedia Panjaitan. Ini statement pribadi dari Benny Harman, bukan statement dari Komisi 3. Kemudian dari Desmond sendiri, dia juga nggak setuju dengan penonaktifan Kapolri. Ya iyalah, sekarang kalau misalkan kita di negara ini nggak ada kepolisian, siapa yang senang coba? Ya siapa lagi kalau bukan mafia tanah, bandar narkoba, kemudian para pengasong khilafah yang ingin merubah dasar negara, para teroris-teroris itu, dan tentunya juga bandar judi. Mereka pada seneng kalau misalkan di negara ini kacau, nggak ada kepolisian. Nah, makanya pernyataan Benny Harman ini, saya sendiri termasuk, dan juga beberapa orang, dan si Deoli Payumara ini juga mengatakan seolah-olah ini adalah pernyataan titipan atau pesanan. Dengan tujuan apa? Ingin mengacaukan, kemudian mendowngrade kredibilitas pihak kepolisian yang saat ini sedang serius menangani kasus ini. Saya sendiri pun juga mengatakan seperti itu. Apakah ini pernyataan pesanan, pernyataan titipan, entah dari siapa. Yang jelas, kalau misalkan negara ini nggak ada kepolisian, polisi ini sedang kacau, kemudian dikacaukan lagi, yaitu oknum-oknum yang saya bilang tadi, yang akan merasa senang dengan kondisi di saat Indonesia nggak punya aparat kepolisian. Gembong narkoba, bandar judi, kemudian mafia tanah, para kelompok-kelompok radikal yang ingin mengubah dasar negara kita, dan para teroris itu tentunya. Itu. Nah, makanya mari kita kawal terus
petugas kepolisian kita, terutama Pak Kapolri, kita dukung untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya, sebenar-benarnya, supaya tercipta rasa keadilan, terutama bagi korban yang sudah meninggal, yaitu Brigadir Joshua, dan untuk para pelaku bisa diungkapkan semuanya nanti di pengadilan, apa yang menjadi motifnya, kemudian bagaimana cara dia menghabisi, dan harus dilakukan, diberikan hukuman yang setimpal. Saya sebagai warga masyarakat hari ini masih percaya dengan petugas kepolisian kita, dengan aparat polisi kita, terutama Bapak Kapolri yang sudah menunjukkan satu langkah lebih baik dengan mengungkap kasus ini. Meskipun belum terang benderang, tapi saya yakin suatu saat kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya, kita angkat cangkir kita untuk petugas kepolisian, Kapolri, dan juga seluruh kepolisian yang ada di Indonesia. Panas. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.